diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Karena hanya dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa 29 Oktober 2024. Judulnya, Tuhan berikanlah aku air itu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Bagaimanakah Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27 merefleksikan kebenaran yang ingin disampaikan Yesus kepada Nikodemus dan perempuan di sumur? Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dalam kedua kasus tersebut, Yesus berusaha menjangkau orang-orang ini dengan kebenaran-kebenaran rohani, meskipun dia menggunakan ilustrasi dari dunia alamiah untuk melakukannya. Kedua orang itu tentu saja pada awalnya tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Bagaimana, tanya Nikodemus, seorang dapat dilahirkan kembali? Artinya, bagaimana ia dapat kembali ke dalam rahim ibunya? Nikodemus jelas memahami ini dari segi duniawi. Meskipun Yesus dengan jelas mengarahkan kepada kebenaran rohani, wanita ini juga memahami perkataan Yesus tentang air secara harfiah. Padahal Yesus dengan jelas berbicara tentang sesuatu yang bersifat rohani. Tanggapan perempuan itu terhadap tawaran air hidup dari Yesus adalah, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yohanes 4 ayat 15. Dia beralasan bahwa air yang Yesus tawarkan akan menghindarkannya dari perjalanan ke sumur, sehingga mengurangi risiko bertemu dengan orang lain. Sangat menarik bahwa percakapan tersebut telah bergeser begitu cepat. Dari Yesus yang meminta minum kepada perempuan itu menjadi perempuan yang meminta minum kepadanya. Bacalah Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Bagaimanakah Yesus menanggapi permintaan wanita itu? Tiba-tiba Yesus mengubah topik pembicaraan dan meminta perempuan itu untuk pergi memanggil suaminya dan kembali. Mengapa topik pembicaraan tiba-tiba berubah? Tindakan perempuan itu menunjukkan bahwa dia ingin menghindar. Yesus dapat membaca isi hatinya. Dia harus menghadapi situasinya untuk menemukan kesembuhan. Sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, Jilid 5, halaman 188.
Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal pelajaran sekolah Sabat hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada pergumulan atau sedang sakit. Kau berkatilah mereka, selesaikanlah pergumulan-pergumulan mereka, dan sembuhkanlah mereka yang sedang sakit dari segala penyakitnya. Karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.